Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Taki dengan NIM 2311101080 dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 11C. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas besar yang berjudul komunikasi data. Nah, di sini kita akan membahas poin-poin penting komunikasi data. Yang kedua dengan model jaringan. Yang ketiga, layar aplikasi atau application layer. Yang pertama, tentang komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Pengertian komunikasi data adalah proses pengiriman, penerimaan, dan pertukaran informasi melalui media elektronik antara dua atau lebih perangkat komputer. Tujuan utama dari komunikasi data adalah untuk mentransfer data dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan efisien. Komunikasi data dapat dilakukan melalui berbagai media seperti kabel, serat optik, gelombang radio, atau satelit. Media ini memungkinkan pengiriman data dalam bentuk teks, suara, gambar, atau video. Proses komunikasi data melibatkan penggunaan protokol komunikasi yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima oleh perangkat. Protokol ini mencakup aturan-aturan yang harus diikuti untuk menghindari kesalahan dalam pengiriman data. Nah, di sini ada model komunikasi data. Yang pertama itu ada source system. Source system atau sistem sumber adalah perangkat atau entitas yang memulai proses komunikasi dengan mengirimkan data atau informasi ke satu atau lebih sistem penerima. Sistem sumber ini dapat berupa komputer, sensor, perangkat mobil, atau perangkat lain yang menghasilkan data dan mengirimkan data. Nah, komponen utama dari source system, pengirim atau sender, perangkat atau sistem yang memulai proses pengiriman data, contohnya komputer, sensor IoT, server web. Data dan informasi yang dikirim oleh source system bisa berupa teks, gambar, video, source, atau data lain dalam bentuk digital. Nah, yang ketiga ada protokol komunikasi, aturan yang mengatur bagaimana data dikodekan, dikirim, dan diterima. Contohnya ada HTTP, FTP, TCP, atau IP. Yang kedua ada transmission system. Transmission system atau sistem transmisi adalah komponen dalam jaringan komunikasi yang bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari source system ke destination system. Sistem transmisi mencakup semua elemen fisik dan teknologi yang diperlakukan untuk memastikan data dapat dipindahkan dengan efisien dan akurat. Nah, di sini ada komponen utama transmission system. Yang pertama ada kabel, termasuk kabel tembaga seperti kabel twisted pair dan koaksial, dan kabel serat optik yang mengirimkan data melalui sinyal listrik atau cahaya. Yang kedua ada nirkabel, menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan data seperti WiFi, gelombang mikro, satelit, dan jaringan seluler. Yang kedua, kemungkinan ada perangkat transmisi, transmitter atau pemancar, dan receiver atau penerima. Yang ketiga ada destination system. Destination system atau sistem tujuan adalah perangkat atau entitas yang menerima dan memproses data yang dikirimkan dari source system, sistem sumber. Destination system memainkan peran penting dalam memastikan bahwa data yang diterima dapat diinterpretasikan dan digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Nah, berikut ini adalah aliran data. Simplex artinya komunikasi yang berjalan satu arah. Yang kedua ada half duplex, komunikasi yang berjalan secara dua arah tetapi tidak dapat dalam waktu yang bersamaan. Dan yang ketiga ada duplex, komunikasi adalah komunikasi yang berjalan secara dua arah dalam waktu yang bersamaan. Nah, kali ini kita akan membahas model jaringan. Terdapat dua model komunikasi data. Yang pertama itu ada OSI layer, yang kedua adalah TCP dan IP. Nah, di sini kita akan membahas OSI layer terlebih dahulu. Pengertian OSI layer atau model OSI, Open System Interconnection, adalah model referensi yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO untuk standarisasi komunikasi dalam jaringan komputer. Model ini membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan layer, masing-masing dengan fungsi spesifik yang memungkinkan interoperabilitas berbagi sistem dan teknologi. Model OSI membantu dalam memahami dan merancang arsitektur jaringan
serta memastikan komunikasi yang efektif dan efisien antara perangkat yang berbeda. Dalam software engineering, model OSI berguna untuk memecahkan masalah jaringan dan memahami bagaimana komponen jaringan berinteraksi satu sama lain. Dalam proses komunikasi data, setiap lapisan dalam model OSI memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, berikut ini ada 7 OSI layer. Layer yang pertama itu ada physical layer, layer kedua ada data link layer, yang ketiga ada network layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada session layer, yang keenam presentation layer, dan yang ketujuh application layer. Di sini kita akan membahas satu-satu. Yang pertama ada physical layer. Physical layer fokus pada medium komunikasi fisik dan teknologi untuk mentransmisikan data melalui medium tersebut. Layer ini mencakup standar untuk teknologi seperti Bluetooth dan NFC. Physical layer juga menangani konversi data menjadi aliran bit yang kemudian dikirimkan melalui medium seperti kabel atau gelombang radio. Yang kedua, data link. Data link layer bertanggung jawab untuk menghubungkan dua mesin dalam jaringan. Lapisan ini mengelola frame data, melakukan kontrol aliran, dan deteksi kesalahan. Salah satu contoh standar yang digunakan data link layer adalah Ethernet. Nah, yang ketiga ada network layer. Network layer menangani konsep seperti routing, forwarding, dan penanganan IP address. Lapisan ini juga dapat mengelola kontrol aliran. Protokol utama pada network layer adalah Internet Protokol v4, IPv4, dan IPv6. Dan yang keempat ada transport layer. Transport layer bertujuan untuk memastikan paket data tiba dalam urutan yang benar, tanpa kehilangan atau kesalahan. Proses ini termasuk kontrol aliran dan deteksi kesalahan. Yang kelima ada session layer. Session layer berfungsi untuk koordinasi jaringan antara dua aplikasi yang berbeda dalam satu sesi. Lapisan ini mengelola awal dan akhir dari koneksi aplikasi dan konflik sinkronisasi. Dan yang keenam ada presentation layer. Tujuan utama dari presentation layer adalah menangani sintaks dan struktur data itu sendiri. Proses ini termasuk enkripsi dan dekripsi data, serta kompresi data untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi komunikasi. Dan yang ketujuh ada application layer. Application layer berfokus pada jenis aplikasi dan metode komunikasi yang distandarisasi. Misalnya web browser menggunakan HTTPS, sementara klien email menggunakan protokol seperti POP3 dan SMTP. Lapisan ini adalah satu-satunya lapisan yang berinteraksi langsung dengan data dari user. Nah, di sini kita akan membahas TCP atau IP. TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah kumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan, termasuk internet. Model ini adalah dasar dari internet modern dan sebagian besar jaringan komputer. Berbeda dengan model OSI yang memiliki 7 lapisan, model TCP atau IP lebih sederhana dan terdiri dari 4 lapisan. Empat lapisan TCP atau IP. Nah, di sini ada 4 lapisan. Yang pertama ada network, terdiri dari Ethernet dan wireless LAN. Yang kedua ada internet, terdiri dari IPv4 dan IPv6. Dan yang ketiga ada transport, TCP dan UDP. Yang keempat ada application, meliputi HTTPS, TLS, dan DNS. Penjelasan dari 4 TCP atau IP. Yang pertama ada network, lapisan network interface yang merupakan lapisan pertama. Lapisan ini terhubung dengan hardware pada komputer. Di sini komputer akan dapat mengirim paket data menggunakan kabel atau tanpa kabel. Yang kedua ada internet. Lapisan selanjutnya yaitu network layer yang berada di atas lapisan transport. Di lapisan network, protokol dari lapisan transport kemudian dikonversi hingga berubah menjadi IP address. Dan yang ketiga ada transport. Lapisan selanjutnya sering disebut dengan transport layer. Lapisan ini digunakan sebagai jembatan transportasi agar data dapat dipindah dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Dan yang keempat ada application layer. Layar TCP IP terakhir keempat dari protokol ini adalah lapisan application. Lapisan ini berada paling dasar dan terhubung langsung dengan penggunanya.
Agar lebih mudah dipahami, layar ini contohnya ada pada aplikasi yang sering digunakan pada komputer. Nah, di sini ada model referensi OSI layer dan TCP/IP. Dan yang pertama itu ada physical layer dan data link meliputi network interface. Dan yang ketiga network meliputi TCP/IP-nya itu network. Dari OSI referensi model transport, TCP/IP-nya itu transport, dan session, presentation, application, TCP/IP-nya meliputi application. Di sini ada OSI dan protokolnya. Yang pertama ada physical meliputi physical struktur, kabel coax, fiber, wireless, hoops, dan repeaters. Dan yang kedua ada data link, frames atau internet, meliputi internet, FTP, switch, bridge. Yang ketiga ada network, ada paket, IP, ICMP, contohnya IPsec, IGMP. Yang transport contohnya end-to-end connection, TCP atau UDP. Session, send dan send to port, contohnya ada API, socket, dan WinSock. Yang keenam ada presentasian, syntax layer berupa SSL, SSH, IMAP, FTP, MPEG, dan JPEG. Dan application layer ada end-user layer, HTTP, FTP, IRC, SSH, dan DNS. Nah, kita akan membahas enkapsulasi dan dekapsulasi. Pengertian dari enkapsulasi adalah data yang diproses di mana beberapa informasi tambahan ditambahkan ke item data untuk menambahkan beberapa fitur ke dalamnya. Enkapsulasi data menambahkan informasi protokol ke data sehingga transmisi data dapat berlangsung dengan cara yang benar. Informasi ini dapat ditambahkan di header atau footer data. Yang kemudian ada dekapsulasi. Dekapsulasi data adalah proses kebalikan dari enkapsulasi data. Informasi yang di enkapsulasi dihapus dari data yang diterima untuk mendapatkan data asli. Proses ini terjadi di sisi penerima. Data dienkapsulasi pada lapisan yang sama di ujung penerima ke lapisan yang dienkapsulasi di ujung pengirim. Informasi header dan trailer yang ditambahkan dihapus dari data dalam proses ini. Nah, berikut ini adalah proses enkapsulasi dan dekapsulasi. Dari application layer yang berupa data dan transport layer berupa segmen meliputi dari TCP atau UDP header dan diinput menjadi data. Dari network layer ada paket, IP header, TCP atau UDP header yang meliputi data juga. Kemudian data link yang berupa frame, data link, IP header, TCP atau UDP header, data, dan data link. Kemudian physical layer ada bits berupa angka 1 dan angka 0. Nah, berikut ini application layer. Application layer berfokus pada jenis aplikasi dan metode komunikasi yang distandarisasi. Misalnya web browser menggunakan HTTPS, sementara klien email menggunakan protokol seperti POP3 dan SMTP. Lapisan ini adalah satu-satunya lapisan yang berinteraksi langsung dengan data dari user. Nah, kemudian ada jenis-jenis application layer. Yang pertama, ada protokol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. HTTP merupakan protokol yang digunakan untuk dokumen atau data transfer dalam World Wide Web atau WWW. Yang kedua ada protokol Hypertext Transfer Protocol Secure HTTPS. Protokol ini merupakan versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Yang ketiga ada protokol SMTP, Simple Mail Transfer. Protokol SMTP merupakan salah satu protokol yang umum digunakan untuk mengirimkan email marketing di internet. Yang keempat ada protokol POP3, Post Office Protocol 3. POP3 merupakan protokol yang digunakan untuk pengelolaan email. POP3 berfungsi untuk mengambil email dari server email menggunakan TCP port 110. Dan yang kelima ada File Transfer Protocol atau FTP. FTP adalah protokol internet standar yang digunakan untuk mentransfer berkas file komputer
antara mesin-mesin dalam sebuah internet network. Yang keenam, Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. DHCP merupakan protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan penglokasian alamat internet protokol IP dalam satu jaringan. Yang ketujuh, ada Telecommunication Network atau Telnet. Telnet merupakan terminal interaktif untuk mengakses sebuah remote pada internet. Protokol ini berfungsi untuk mengakses remote host melalui terminal yang interaktif. Yang ke-8 ada Domain Name atau System atau DNS. DNS merupakan protokol yang berfungsi untuk memberikan sebuah nama bagi domain-domain tertentu yang berdasarkan IP address. Nah, berikut ini ada Domain Name System. Yang pink itu berupa root domain, yang biru itu berupa top level domain, dan yang hijau berupa second level domain. Berikut penjelasannya. Yang top level domain berupa biru itu berupa .edu, .com, .gov, dan .mail. Dan yang hijau berupa second level domain yang berupa Meet, TrackMe, Google, USA, NASA, dan Army. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Nah, di sini kampus Institut Teknologi Telkom Purwokerto akan berubah menjadi Telkom University, kampus swasta nomor 1 di Indonesia. Kemudian, prodi yang saya pilih adalah S1 Teknik Telekomunikasi di ET Telkom Purwokerto. Program studi Teknik Telekomunikasi memiliki fokus pembelajaran di bidang telekomunikasi, dan bukan hanya perihal pemasangan kabel dan komunikasi jaringan sinyal radio saja, tetapi di sini juga mempelajari berbagai perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi seperti sistem komunikasi seluler dan teknik digital. Selain itu, teknik telekomunikasi juga mempelajari cara pembangkitan, pengelolaan, penyaluran, dan penyebaran informasi secara efisien dengan memanfaatkan metode sains dan rekayasa. Nah, di zaman digital ini, telekomunikasi juga masih sangat dibutuhkan baik di sisi produsen maupun konsumen. Karena itulah jurusan ini sangat sesuai bagi kalian yang tertarik mendalami dunia telekomunikasi dan juga ingin mengembangkan telekomunikasi di Indonesia. Nah, berikut ini adalah kata-kata dari saya. Jika kita tidak menghargai waktu, orang lain juga tidak akan menghargainya. Berhenti buang-buang waktu dan mulailah melakukan perubahan. Berikut presentasi dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.